Halo semuanya, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya pada mata pelajaran Sejarah Indonesia pada materi Peristiwa Rengas Dengklok. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis peristiwa dan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi. Sehingga pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran salah satunya adalah untuk mengetahui salah satu peristiwa di sekitar proklamasi, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari, Soekarni diikuti beberapa pemuda bersenjata menjemput paksa Bung Karno beserta istri dan putranya. Bung Karno dan keluarga yang telah dibawa keluar oleh para pemuda kemudian masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Mereka kemudian duduk di belakang berempat, sedangkan Soekarni duduk di depan di samping pengemudi yang bernama Winoyo. Mereka dibawa sekelompok pemuda dan anggota tentara peta di bawah pimpinan Soekarni dan Sudanco Singgih menuju ke Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa yang bernama Gyo Isyong atau Jiao Qisyong agar tidak mengundang kecurigaan. Tetapi walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 telah datang dan berkumpul di Gedung Pejambon. Akan tetapi, rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Ahmad Soebardjo berupaya mencari tahu keberadaan Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Setelah bertemu dengan Wikana, akhirnya Soebardjo tahu bahwa para pemudalah yang telah membawa pergi Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, ia tidak memberitahu di mana tepatnya Soekarno dan Muhammad Hatta berada. Sementara itu, Yusuf Kunto diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Yusuf Kunto ditemani Pandu Kartawiguna dan Wikana menemui Ahmad Soebardjo. Mereka berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta secepatnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ahmad Soebardjo diizinkan untuk menjemput dan membawa kembali Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ahmad Soebardjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, Soekarni, Sudanco Subeno, dan Sutarjo Karto Hadikusumo yang tengah melakukan perundingan. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pada malam hari, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil untuk kembali ke Jakarta.